Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Guru Ayu. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tema 2 subtema ketiga dengan materi wawancara. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai masuk ke materinya. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya nih, apa anak-anak pernah melakukan wawancara? Iya. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Nah, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Jadi, wawancara itu adalah kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan narasumber tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan atau memberikan kita informasi mengenai wawancara yang kita lakukan. Tahapan awal melakukan wawancara. Yang pertama adalah anak-anak harus menentukan tema atau pokok bahasannya. Selanjutnya, anak-anak menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema yang telah anak-anak buat tadi. Misalnya temanya adalah anak-anak bertanya mengenai tumbuhan. Jadi, anak-anak menuliskan daftar pertanyaan mengenai cara merawat tumbuhan ataupun mengenai cara menanam tumbuhan. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut anak-anak harus tulis dengan menggunakan kosakata yang baku. Sekarang ayo kita membaca teks wawancara. Sebelumnya anak-anak buka dulu buku pena 3A halaman 151. Anak-anak boleh menghentikan videonya sejenak untuk membaca buku pena 3A halaman 151 mengenai teks hasil wawancara. Anak-anak sudah selesai membacanya? Nah, kita lanjut dulu ya anak-anak. Selanjutnya adalah menggunakan kata tanya dalam wawancara. Di sini ada beberapa kata tanya yang anak-anak dapat gunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, apa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, di mana? Kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Selanjutnya, kapan? Kata tanya kapan ini kita gunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya, siapa? Kata tanya siapa kita gunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Selanjutnya, mengapa? Kita gunakan untuk menanyakan sebab dari terjadinya peristiwa. Yang terakhir adalah bagaimana? Kata tanya bagaimana ini kita gunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, hasil dari wawancara yang sudah anak-anak buat, anak-anak harus tulis dengan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Kosakata yang baku anak-anak dapat temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada kata atau kosakata baru yang anak-anak temukan, anak-anak bisa mencari artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang telah anak-anak tentukan. Nah, seperti yang Ibu Guru bilang tadi, tema adalah pokok bahasan dalam wawancara.
pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata-kata tanya. Bu Guru sudah jelaskan sebelumnya kan anak-anak bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi atau untuk mendapatkan informasi yang anak-anak butuhkan dalam wawancara yang anak-anak lakukan. Selanjutnya adalah menuliskan laporan sederhana hasil dari wawancara. Nah, setelah anak-anak mendapatkan hasil wawancara, anak-anak dapat membuat laporan hasil wawancara tersebut. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara yang anak-anak sudah bahas dengan si narasumber, dan selanjutnya adalah tanggal wawancara. Jadi, kapan anak-anak melakukan wawancara tersebut. Selanjutnya, jangan lupa anak-anak untuk bertanya nama dari narasumber atau nama dari pemberi informasi sebelum anak-anak melakukan wawancara. Dan anak-anak juga harus menuliskan nama pewawancara atau nama anak-anak sendiri karena anak-anak yang melakukan wawancara. Nah, setelah itu anak-anak dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Ingat ya anak-anak, laporan hasil wawancara harus dituliskan dengan menggunakan kata-kata yang baku dan ejaan yang tepat. Sekian dulu materi yang Bu Guru sampaikan ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kalau ada materi yang belum anak-anak mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru atau anak-anak boleh membacanya langsung pada buku pena. Anak-anak juga boleh mencari materi tambahan di internet, dan anak-anak jangan sungkan untuk berdiskusi dengan orang tua anak-anak di rumah. Oke anak-anak, Bu Guru harap anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan di rumah dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tetap semangat belajar juga di rumah ya anak-anak. Salam sehat, salam DigiTM.